Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pagi ini kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Markus pasal yang ke-4. Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayat 34. Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayat 34, perumpamaan tentang biji sesawi. Kata Yesus lagi, dengan apa hendak kita memulihkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-murid Yesus yang menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Puji Tuhan, suatu pujian yang indah yang dapat kita petik pagi hari. Kita perhatikan pada ayat 33. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Sesuai dengan pengertian mereka. Yesus, dia menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan pengertian mereka yang mendengar. Tingkatan-tingkatan rohani seseorang beda. Bahkan budaya seseorang juga berbeda. Tapi melalui pengertian pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan pengertian mereka, bisa dengan mudah. Kenapa demikian? Maka Yesus memberikan satu hak kerajaan surga. Dikatakan dalam firman Tuhan seperti seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah, sebagaimana ayat 31. Hal kerajaan surga seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Apabila ia ditaburkannya, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain, yang mengalami cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung udara dapat bersarang dan naungan. Kita lihat biji sawi itu kecil, tapi kalau sudah tumbuh menjadi besar, bahkan lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung udara dapat bersarang dalam naungan. Dosa itu kecil, tapi kalau kita biarkan sampai itu menjadi besar. Dosa itu kecil, mula-mula kecil, tapi kalau dibiarkan dia akan bertumbuh. Dan akhir dikatakan tempat sarang tempat burung-burung udara bersarang. Apa burung?
bicara hal kenajisan. Dosa itu jadi bereskan. Dan saat ketika timbullah masalah dengan masalah. Mula-mula dari kecambah, masih muda dicabut, tapi kalau sudah berakar tumbuh dan jadi besar, tempat bersarang burung, tempat burung-burung besar, sudah timbul hal-hal yang baik. Maka kita sebagai anak Tuhan, kalau masih kecil, selesaikan dengan baik. Jangan sampai sudah besar baru bertobat. Kalau masih kecil, cepat selesaikan. Minta ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak jadi besar. Kalau sudah jadi besar, justru bisa menyusahkan rumah tangga. Justru bisa menyusahkan hidup kita. Justru bisa menyusahkan bagi orang lain. Sampai dikatakan ada burung-burung besar dalam naungan, bukan berbuah tapi sarang. Bukan buah, sarang. Beda buah dengan sarang. Maka kita perlu pengertian firman dengan baik. Kita butuh memperhatikan firman Allah dengan baik, memperhatikan hidup kita dengan baik sebelum terjadi hal-hal yang tidak baik yang menjadi besar, dan selesaikan. Sedikit saja selesaikan, sedikit selesaikan, sedikit selesaikan, supaya kita tenang dan hidup sesuai dengan firman Allah dan hidup dalam kekudusan. Amin. Maka kita kalau sudah biasa doa pagi, otomatis menjadi bisa karena biasa. Amin. Bisa karena biasa, karena sudah biasa, gak kaget lagi. Tapi kalau dibiarkan, dia akan jadi malas untuk doa pagi. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Terima kasih Bapa, biarlah kami jadi anak-anak-Mu yang memperhatikan firman dengan baik. Sekalipun ada perumpamaan, baikkan biji sesawi yang kecil. Kalau kami biarkan lama-lama akan menjadi tumbuh dan cepat besar hal-hal yang gak baik. Tapi dari dosa yang kecil kami harus bereskan sebelum jadi besar. Demikian dalam rumah tangga akan bahagia. Kalau kami membereskan yang kecil, jangan sampai besar baru selesaikan dan timbulkan akibat-akibat. Justru kalau yang besar banyak timbul masalah-masalah. Biarlah kami jadi anak-anak-Mu memperhatikan hidup dengan baik. Terima kasih buat firman. Kembalikan masa pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan pimpin kami dengan kekudusan. Berkati Pak Presiden, para Menteri, para Gubernur, Pak Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para Bismillah. Berikan mereka hikmat yang dari surga. Teristimewa takut kepada sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.